Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu persediaan dan aset biologi PSAK 14 dan PSAK 69. Dengan saya sendiri, Novela Delila Romrapuk, dan atau rekan saya Ahmad Anggib dan Muhammad Ardio. Untuk itu, saya persilakan buat Muhammad Ardio untuk mempresentasikan tentang persediaan. Untuk Muhammad Ardio, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardio. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai PSAK 14 tentang persediaan. Untuk yang pertama, kita harus tahu yaitu tujuan dari PSAK 14. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini juga menyediakan bantuan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Pernyataan ini juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Selanjutnya itu ruang lingkup dari PSAK 14. PSAK 14 diterapkan untuk semua persediaan kecuali yang pertama itu untuk pekerjaan dan proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa yang terkait langsung. Hal tersebut bisa dilihat pada PSAK 34. Yang kedua, persediaan yang terkait dengan real estate dapat dilihat pada PSAK 44. Dan yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan instrumen keuangan dapat dilihat pada PSAK 50. Selanjutnya yaitu aset biologi terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada saat panen. Yang kelima yaitu aset biologi terkait dengan hasil hutan dapat dilihat pada PSAK 32. Dan yang terakhir yaitu hasil tambang umum dan hasil tambang minyak gas bumi dapat dilihat pada PSAK 31 dan PSAK 29. Istilah-istilah dalam persediaan. Definisi persediaan menurut PSAK 14 ini yaitu persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, atau aset dalam proses produksi dan dalam perjalanan, atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan, surplus untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Istilah lain yaitu nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nilai wajar adalah jumlah di mana suatu aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Selanjutnya yaitu nilai khusus entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan oleh suatu entitas yang timbul dari penggunaan aset berkelanjutan dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan menjadi ketika penyelesaian kewajiban. Persediaan itu meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang jadi yang diproduksi, barang dalam penyelesaian, atau barang yang sedang diproduksi oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Masuk kita ke topik selanjutnya yaitu biaya persediaan. Biaya persediaan itu meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya persediaan itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu biaya pembelian yang meliputi harga pembelian, biaya masuk, pajak,
kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya. Yang kedua yaitu biaya konversi, meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit produksi dan biaya overhead produksi yang tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Selanjutnya yaitu biaya lainnya. Biaya lainnya yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Contoh biaya yang dikeluarkan dan biaya persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal. Yang kedua, biaya penyimpanan, kecuali biaya yang diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya. Yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang keempat yaitu biaya penjualan. Teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan bisa melalui dua metode, yaitu yang pertama metode biaya dan yang kedua yaitu metode eceran. Metode biaya ini yaitu biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, upah, efisiensi, dan pemanfaatan kapasitas. Biaya standar ditelaah secara berkala dan bila perlu direvisi sesuai dengan kondisi terakhir. Sedangkan metode eceran yaitu seringkali digunakan dalam industri eceran untuk menilai persediaan dalam jumlah besar item yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang sama, di mana tidak praktis untuk menggunakan metode penetapan biaya lainnya. Biaya persediaan ditentukan dengan mengurangi nilai jual persediaan dengan persentase margin bruto yang sesuai. Persentase tersebut digunakan untuk memperhatikan persediaan yang telah diturunkan nilainya di bawah harga jual normal. Rumus biaya. Secara umum, rumus biaya tidak dapat diganti dengan barang lainnya serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus. Untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya. Yang pertama FIFO, yang kedua menggunakan rata-rata yaitu weighted average. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Sekian penyampaian materi oleh saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dio dan juga Kak Novela. Saya Ahmad Anggi Hamidi, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 69 tentang agrikultur. Nanti kita akan mengkhususkan pembahasan mengenai aset biologisnya. Nah, sedikit latar belakang dari penerapan PSAK 69. Nah, itu tentang industri agrikultur sendiri. Industri agrikultur itu merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi global. Namun, sampai dengan tahun 2000, akuntansi agrikultur belum menjadi prioritas bagi para peneliti. Nah, sejarah tentang IAS atau kita kenal International Accounting Standard itu dimulai pada tahun 1966. Namun pada baru tahun 2000 standar akuntansi internasional untuk agrikultur pertama kali diterbitkan, yaitu IAS 41 tentang agrikultur. IAS 41 ini mengalami perubahan pada tahun 2008, yang terakhir pada tahun 2014. Dan juga pada yang IAS 2014 ini itu berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada per 1 Januari 2016. Nah, di Indonesia sendiri itu dalam rangka mengadopsi IAS 41, Dewan Standar Akuntansi Keuangan baru menerbitkan PSAK 69 mengenai agrikultur pada 16 Desember 2015. Dan juga PSAK 69 ini mulai berlaku secara efektif untuk laporan keuangan tahunan dimulai pada 1 Januari 2018. Baik, kita lanjut ke PSAK 69 itu sendiri. Itu diterapkan untuk
3 bagian. Pertama tentang untuk aset biologis kecuali tanaman produktif atau breeder plants. Kedua itu produk agrikultur pada titik panen. Ketiga itu tentang untuk hibah pemerintah untuk terkait dengan aset biologis itu sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, sedangkan PSAK 69 ini sendiri tidak diterapkan untuk pertama itu tanah terkait dengan aktivitas agrikultur. Kita bisa lihat PSAK 16 tentang aset tetap, PSAK 13 tentang properti investasi, dan juga ISAK 25 tentang hak atas tanah. Kedua itu tidak diterapkan untuk tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Lihat amandemen PSAK 16 aset tetap tentang agrikultur tanaman produktif. Akan tetapi pernyataan ini diterapkan untuk produk dari tanaman produktif itu sendiri. Ketiga itu hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. Lihat PSAK ke-61 tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Keempat itu tentang aset tidak berwujud terkait dengan aktivitas agrikultur. Lihat di PSAK nomor 20 PSAK nomor 19 tentang aset tidak berwujud. Kita lanjut. Nah, untuk definisi-definisi yang perlu kita ketahui untuk mempelajari PSAK 69 ini, pertama itu apa itu aktivitas agrikultur? Nah, adalah manajemen informasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Kedua itu aset biologis. Aset biologis itu sendiri adalah hewan atau tanaman hidup yang kita masukkan ke dalam perhitungan. Ketiga itu biaya untuk menjual, adalah biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk biaya beban atau pembiayaan dan penghasilan pajak penghasilan. Keempat itu aset biologis. Kelompok aset biologis itu adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Kelima itu panen atau harvest. Itu adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Kita lanjut ke definisi kedua. Definisi lanjutannya yaitu pertama, produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Selanjutnya itu tanaman produktif atau breeder plant adalah tanaman hidup yang pertama digunakan untuk produksi atau penyediaan produk agrikultur. Kedua, itu diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka panjang, waktu lebih dari satu periode. Tiga, itu memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental atau incidental scrap. Kedelapan yaitu transformasi biologis, terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, proreaksi, prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Kesembilan itu bukan merupakan tanaman produktif atau breeder plants. Itu tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Sebagai contoh, itu pohon yang ditanam untuk digunakan sebagai potongan kayu. Kedua, itu tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur ketika terdapat kemungkinan sangat jarang bahwa entitas juga akan menanam atau menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur. Selain penjualan sisa insidental, sebagai contoh itu juga pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayu. Selanjutnya itu tanaman semusim atau annual crops, sebagai contoh itu jagung dan gandum. Lanjut. Contoh aset biologis sendiri. Nah, di sini kita membagi 3 tabel ya. Pertama, aset biologis itu sendiri. Kedua, itu produk agrikulturnya apa aja. Dan juga produk yang merupakan hasil pemrosesan panen. Nah,
Di sini kita ada pembagiannya. Nah, dari 3 pembagian ini, beberapa tanaman, sebagai contoh tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet, biasanya itu memenuhi tanaman produktif atau breeder plants, dan termasuk ruang lingkup PSAK ke-16. Nah, aset tetap namun namun produk ini yang tumbuh pada tanaman produktif itu sebagai contoh daun teh, buah anggur, dan buah segar kelapa sawit, dan juga getah karetnya itu termasuk dalam ruang PSAK ke-69. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Lanjut. Disinilah topik utama kita, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan penyajian dalam PSAK ke-69. Pengakuan itu sendiri adalah merupakan proses pembentukan atau pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang untuk mengakui atau memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. 3. Pengungkapan asumsi utama dan berbagai estimasi kemudian dideskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu penyajian. Aset disajikan di laporan posisi keuangan pada bagian aset tidak lancar. Pertama kita bahas mengenai pengakuan. Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur ketika dan hanya ketika entitas itu mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. 2 itu besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas, dan nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Aset biologis itu dapat diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajarnya. Berdasarkan PSAK diasumsikan, kalau kita berdasarkan PSAK diasumsikan bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Nah, dikurangi dengan biaya untuk menjual, biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, kecuali pada kasus di mana nilai wajar itu tidak dapat kita ukur secara andal. Nah, asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis. Aset biologis ini yang harganya kuotasinya pasarnya itu tidak tersedia, dan alternatif pengukuran nilai wajarnya itu secara jelas tidak dapat diandalkan. Lanjut, itu pada pengukuran. Nah, pengukuran sendiri itu terkait dengan keuntungan dan kerugian ya. Nah, pada saat pengakuan awal terdapat 2 kemungkinan awal, keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian ini timbul pada saat pengakuan awal aset biologis dan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar itu dikurangi dengan biaya untuk menjual aset biologis. Nah, perlakuannya dimasukkan ke dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Ketidakmampuan mengukur nilai wajar secara andal itu terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Namun asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia, dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Sehingga dalam kasus ini aset
biologis itu tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Selanjutnya itu pengungkapan. Pengungkapan tentang keuntungan dan kerugian juga. Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis untuk produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset biologis. Nah, pengungkapan selanjutnya itu pertama, entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis. Kedua, membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan juga aset biologis produktif atau biological asset atau antara aset biologis yang menghasilkan dan juga aset biologis yang belum menghasilkan. Nah, pembedaan ini memberikan informasi dan yang mungkin berguna dalam menilai waktu arus kas masa depan. Jadi kita kayak konvensional ya menilai nilai suatu aset yang mana aset biologis yang sudah bisa kita nilai dan juga aset biologis yang belum bisa kita nilai. Contohnya umpamanya aset biologis yang udah ada tumbuhan yang udah tumbuh buahnya dengan aset biologis yang tumbuhan yang belum tumbuh buahnya, seperti itu. Lanjut. Nah, jika entitas mengukur aset biologis pada biaya perolehan dikurangi dengan aset jika entitas mengukur aset biologis pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari akumulasi kerugian penurunan nilai pada akhir periode, maka entitas itu mengungkapkan untuk aset biologis tersebut. Pertama kita melihat itu mengenai deskripsi dari aset biologis tersebut. Penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar yang tidak dapat diukur secara andal dan jika memungkinkan tentang estimasi itu dinilai dari nilai wajar kemungkinan besarnya berada pada metode penyusutan yang digunakan. Nah, umur manfaat dari atau tarif penyusutan yang kita gunakan dan jumlah tercatat bruto dalam akumulasi penyusutan digabungkan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode itu tersebut sendiri. Lanjut. Nah, kita bisa saat ini kita akan melihat gimana sih jurnal review yang ada tentang PSAK 69 atau ya International Accounting Standard ke-41. Nah, jurnal itu sendiri yaitu tentang efek akuntansi, metode akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, ini dijelaskan ada penulisnya itu Andrain Hadianto dan juga Evita Puspitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Handa Pajajaran. Nah, ini juga di jurnal publikasi di jurnal internasional dan juga sudah diakui. Kita lanjut. Nah, yang dijelaskan dalam jurnal ini sendiri sama sebelum IFRS banyak perusahaan agrikultur itu melaporkan aset biologis menggunakan berbagai metode yang belum paten. Selanjutnya itu penggunaan berbagai metode dan praktik itu sendiri mengarah pada penghalang harmonisasi dalam akuntansi. Nah, di bawah IAS 41 agrikultur, aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual yang bisa ditentukan oleh keberadaan nilai pasar. Nah, penelitian apakah akuntansi biologis ini aset ini pada nilai wajar berdampak pada kualitas atau pada kualitas laporan keuangan atau tidak gitu. Nah,
Selanjutnya itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara metode pengukuran akuntansi, aset biologis, dan kualitas pelaporan keuangan secara khusus. Penelitian ini meneliti apakah merupakan menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya historis pada aset biologis memberikan perbedaan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Nah, di literatur reviewnya, aset biologis itu atau produk agrikultur akan dicatat di laporan keuangan harga pasar dan pada harga pasarnya gitu. Dan karenanya mencerminkan apa yang akan diterima jika aset biologis atau hasil agrikultur itu dijual. Namun penggunaan nilai wajar bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Salah satunya itu kelemahan utama adalah bahwa entitas memiliki fleksibilitas dalam menentukan nilai wajar aset biologisnya yang mungkin itu meningkatkan kemungkinan praktik manajemen laba dan juga berpendapat bahwa pengukuran nilai wajar dalam akuntansi bertanggung jawab dalam menghasilkan informasi yang salah satunya pengukuran diestimasi berbeda dengan kenyataan. Nah, berbeda ketika menggunakan pengukuran biaya historis yang tidak memberikan harga pasar saat ini dari aset biologis dan agrikultur produk itu sendiri yang dapat menimbulkan beban terlalu mahal dan harga di bawah harga aset biologis dan agrikultur itu menghasilkan berdasarkan keputusan untuk menjual. Nah, sebelum IAS 41 perusahaan perkebunan sering melaporkan aset biologis mereka di laporan keuangan berdasarkan metode biayanya. Nah, ini dia model dari penelitian, sama nilai wajar dan juga nilai historinya dijadikan input untuk financial statement. Financial statementnya dibagi menjadi 3. Itu laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ada kayak akun tambahan yaitu nah, kita lihat kembali pada model penelitiannya. Ada ini akun tambahan yaitu biological asset. Nah, itu nantinya statement laporan posisi keuangan itu berpengaruh pada laporan laba rugi terkait dengan profitabilitas. Baik, kita lanjut. Inti dari kesimpulan dari penelitian ini sendiri adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa volatilitas informasi keuangan dalam hal laba kotor, laba bersih, dan aset biologis, produk agrikultur, dan manajemen laba lebih kecil untuk perusahaan yang menggunakan pengukuran aset biaya historis dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan pengukuran nilai wajar. Namun, terlepas dari profitabilitas, penelitian ini menunjukkan bukti yang tidak signifikan perbedaan dampak antara kedua metode pengukuran. Nah, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa informasi predicting ability itu informasi pada perusahaan yang menggunakan pengukuran biaya historis lebih kecil daripada perusahaan yang menggunakan pengukuran dengan nilai wajar. Nah, bukti ini menyiratkan bahwa nilai wajar aset biologis itu menghasilkan lebih banyak informasi yang relevan dalam membantu persepsi investor untuk memperoleh dalam proses pengambilan keputusan. Namun kemampuan untuk memprediksi informasi ini tidak signifikan antara kedua pengukuran.
Nah, penelitian ini bukannya tanpa batasan. Pertama, sampel penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 38 perusahaan agrikultur ya, palm oil selama periode 4 tahun. Selain itu, beberapa data dalam laporan tahunan perusahaan mungkin terdistorsi karena penyesuaian retrospektif ya. Studi di masa depan dapat menggunakan sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan distorsi data perusahaan, membuat penyesuaian retrospektif, tapi membuat restatement untuk 1 tahun sebelumnya. Baik, itu materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang ilustrasi pelaporan keuangan yang akan dilanjutkan oleh Kak Novela. Pada Kak Novela disilakan. Oke, baik, terima kasih buat rekan saya Anggi yang sudah telah menjelaskan SAK 69. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengungkapan, yaitu operasi dan kegiatan utama peternakan sapi, peternakan yang bergerak dalam produksi susu untuk dipasok kepada berbagai pelanggan. Pada tanggal 31 Desember 2001, entitas memiliki 419 ekor sapi yang mampu menghasilkan susu, mature aset, dan 137 sapi muda yang dipelihara untuk dapat menghasilkan susu di masa depan. Perusahaan menghasilkan 157,584 kg susu dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar 518.240 pada saat pemerahan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Selanjutnya itu kebijakan akuntansi hewan ternak dan susu. Hewan ternak diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar hewan ternak didasarkan pada harga kuotasian hewan ternak dengan usia jenis dan keunggulan genetik yang serupa dalam pasar utama atau pasar paling menguntungkan. Untuk hewan ternak tersebut, pengukuran awal susu dilakukan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada saat pemerahan. Nilai wajar susu didasarkan pada harga kuotasian di area lokal dalam pasar utama atau pasar paling menguntungkan. Selanjutnya itu di sini ada aset biologis ya, rekonsiliasi nilai tercatat ternak sapi perak pada tahun 2001. Jumlah tercatat 1 Januari 2001 itu terdapat terbesar 459.570 rupiah. Jumlah tercatat kenaikan karena pembelian terdapat 26.250 dan keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang diatribusikan ke perubahan fisik itu terdapat 15.350. Untuk keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual yang diatribusikan ke perubahan harga itu terdapat 24.580. Dan penurunan karena penjualan itu sebesar 100.700 rupiah. Itu jumlah tercatat tanggal 31 Desember 2001 terdapat 425.050 rupiah. Untuk pemisahan kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual antara bagian yang diatribusikan ke perubahan fisik dan bagian yang diatribusikan ke perubahan harga. Selanjutnya itu strategi manajemen risiko keuangan. Perusahaan Terexpos
pada risiko keuangan yang timbul dari perubahan harga susu. Perubahan tidak mengantisipasi bahwa harga susu akan menurun secara signifikan di masa depan. Oleh karena itu, tidak menyepakati suatu kontrak derivatif atau kontrak lain untuk mengelola risiko penurunan harga susu. Perusahaan melakukan telah atas prospek harga susu secara teratur dalam mempertimbangkan kebutuhan manajemen risiko keuangan yang aktif. Selanjutnya itu di sini saya akan lanjutkan dengan ilustrasi perubahan fisik dan harga. Untuk memisahkan perubahan fisik dan harga dianjurkan tetapi tidak diharuskan dalam PSAK 69. Di sini ada itu sekumpulan 10 hewan berusia 2 tahun dimiliki pada tanggal 1 Januari 2001. Satu hewan berusia 2,5 tahun dibeli pada tanggal 1 Juli 2001 senilai 108, dan satu hewan lahir pada tanggal 1 Juli 2001. Tidak ada hewan yang dijual atau dilepaskan selama periode tersebut. Nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual per unit hewan adalah sebagai berikut, yaitu hewan yang berumur 2 tahun pada 1 Januari 2001 itu terdapat 100 ekor hewan. Hewan yang baru lahir pada 1 Juli 2001 itu terdapat 70 hewan. Dan hewan yang berumur 2-5 tahun pada 1 Juli 2001 terdapat 108, dan hewan yang baru lahir pada 31 Desember 2001 terdapat 72 hewan. Dan hewan yang berumur 0-5 tahun pada 31 Desember 2001 terdapat 80, dan hewan yang berumur 2 tahun pada 31 Desember 2001 105 hewan. Dan hewan yang berumur 2-5 tahun pada 31 Desember 2001 terdapat 111, dan selanjutnya hewan yang berumur 3 tahun pada tanggal 31 Desember 2001 itu terdapat 120 hewan. Selanjutnya nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan pada 1 Januari 2011 yaitu terdapat 10 sampai 100. Yaitu 10 kali 100 1000. Untuk pembelian pada 1 Juli 2001 itu 1 kali 108 dapat 108. Untuk peningkatan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan akibat perubahan harga, yaitu 105 dikurang 100 kali 10 dapat 50. Begitu juga dengan 111 dikurang 108 kali 1 dapat 3. Dan 72 kurang 70 dikali 1 dapat 2. Dan meningkatkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan akibat perubahan fisik, itu terdapat 120 dikurang 105 dikali 10 dapat 150. Begitu juga dengan yang lainnya hingga mendapatkan 237. Kemudian nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada 31 Desember 2011 itu 11 kali 120 dapat 1320, dan 1 kali 80 dapat 80 mendapatkan 1400. Untuk selanjutnya yaitu sebanyak 5 hewan yang berumur 4 tahun dibeli pada 1 Januari 2007. Pada 1 Juli 2007 hewan berumur 4-5 tahun juga dibeli. Berikut nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan. Hewan yang berumur 4 tahun pada 1 Januari 2007 itu terdapat 200, dan hewan yang berumur 4-5 tahun pada 1 Juli 2007 itu terdapat 212, dan hewan yang berumur 5 tahun pada 31 Desember 2007 terdapat 230. Pergerakan dalam nilai wajar dikurangi biaya penjualan dari hewan-hewan tersebut dapat direkonsiliasi sebagai berikut, yaitu pada 1 Januari 2007
yaitu 5 kali 200 dapat 1000, dan pembelian 112, dan juga perubahan nilai wajar yaitu dapat 168, dan pada tanggal 31 Desember 2007 itu terdapat 6 kali 230 dapat 1380. Kemudian di sini ada jurnal satu tentang entitas mengeluarkan biaya untuk kegiatan penanaman padi sebesar 60.000, dan untuk beban operasi debit 60.000 debit dan kas 60.000 kredit. Untuk entitas menjual padi dengan harga 120 juta itu kas 120 juta debit dan penjualan 120 kredit, 120 juta kredit. Dan pada tanggal 31 Desember pada padi yang belum dipanen di sawah senilai sebesar 30 juta, yaitu aset biologisnya 30 juta debit dan pendapatan 30 juta kredit. Untuk mempermudah pencatatan jurnal ini akan dibalik di awal periode sehingga entitas dapat konsisten mencatat pendapatan pada saat penjualan. Tapi karena ada pendapatan debit 30 juta, maka pengakuan pendapatan tetap sesuai PSAK. Kemudian keterangan debit kredit, yaitu entitas mengeluarkan biaya untuk kegiatan membeli dan memelihara ternak, yaitu 100 juta. Jadi aset biologisnya 100 juta debit dan kas 100 juta kredit. Dan pada tanggal 31 Desember nilai aset biologis 130 juta, maka aset biologisnya 30 juta debit dan pendapatan kenaikan nilai aset biologis 30 juta kredit. Selanjutnya pada Januari sampai bulan Maret itu 2002, biaya yang dikeluarkan 40 juta dan mendapatkan aset biologisnya debit 40 juta dan kas 40 juta kredit. Selanjutnya jurnal 2A itu keterangan debit kreditnya itu pada 1 Maret 2002 aset biologis dijual dengan harga 200 juta, yaitu terdapat kas 200 juta debit, penjualan 200 juta kredit, dan mencatat harga pokok penjualan 130 juta ditambah 40 juta sama dengan 170 juta, dan harga pokok penjualannya 170 juta debit dan aset biologisnya 170 juta kredit. Kemudian mencatat biaya penjualan sebesar 10 juta, yaitu beban penjualannya 10 juta debit dan kas 10 juta kredit. Laba pada 2002 sebesar 20 juta, yaitu 200 juta dikurang 170 juta dikurang 10 juta dapat 20 juta. Kemudian ilustrasi jurnal 2B, yaitu entitas mengeluarkan biaya untuk kegiatan membeli dan memelihara ternak 100 juta dan beban operasi 100 juta debit dan kas 100 juta kredit. Pada tanggal 31 Desember nilai aset biologis 130 juta, maka aset biologisnya 130 juta debit dan pendapatan kenaikan nilai aset biologis 130 juta kredit. Dan pada Januari sampai bulan Maret 2002 juga biaya yang dikeluarkan 40 juta, maka beban operasinya debit 40 juta debit dan kas 40 juta kredit. Untuk menjaga konsistensi mencatat jurnal pada 31 Desember itu dibalik. Kemudian jurnal 2B, itu pada Januari sampai bulan Maret 2002 biaya yang dikeluarkan 40 juta, maka beban operasi 40 juta debit dan kas 40 juta kredit. Pada 1 Maret 2002 aset biologis dijual dengan harga 200 juta. Jadi kas
200 juta debit, pendapatan 200 juta kredit. Untuk mencatat biaya penjualan sebesar 10 juta, maka beban penjualannya 10 juta debit dan kas 10 juta kredit. Untuk laba pada 2002 sebesar 200 juta, itu dikurang jurnal balik, yaitu 130 juta, dan 130 juta sama dengan 70 juta, dan dikurangi biaya penjualan dan biaya operasi. 2002 itu 40 juta ditambah 10 juta sama dengan 50 juta, dan laba operasi yaitu 70 juta kurang 50 juta sama dengan 20 juta. Kemudian ilustrasi jurnal 3. Untuk entitas pada 31 Desember 2001 memiliki aset biologis berupa buah yang belum dipanen yang menempel pada tanaman produktif senilai 50 juta. Untuk aset biologis 50 juta itu di debit dan pendapatan kenaikan nilai aset biologisnya 50 juta kredit. Untuk mempermudahkan pencatatan dibuat jurnal balik pada 1 Januari 2002, yaitu pendapatan kenaikan aset biologisnya itu 50 juta debit dan aset biologisnya 50 juta kredit. Entitas mengeluarkan biaya untuk melanjutkan pemeliharaan tanaman produktif senilai 70 juta selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2002. Biaya operasi 70 juta debit dan kas 70 juta kredit. Kemudian ilustrasi yang jurnal kedua, yaitu entitas pada 2 Maret 2002 menjual produk agriculture dengan harga 100 juta, yaitu terdapat kas 150 juta debit dan pendapatan 150 juta kredit. Biaya penjualan dikeluarkan sebesar 10 juta, yaitu terdapat beban penjualannya debit 10 juta dan kas 10 juta kredit. Walaupun diakui penjualan sebesar 150 juta, namun karena telah dibuat jurnal balik pada 1 Januari 2002, maka penghasilan yang diperoleh pada 2002 itu adalah 150 juta dikurang 50 juta sampai dengan 100 juta, dan dikurangi biaya operasi dan pemasaran yaitu 70 juta ditambah 10 juta sehingga laba operasi sebesar 20 juta. Selanjutnya ilustrasi tentang entitas melakukan pembelian dan pengeluaran biaya yang kegiatan penanaman dan pemeliharaan padi dan jagung, yaitu beban operasi 500 debit dan kas 500.000 kredit. Untuk entitas penjualan produk kas, terdapat kas 101 juta debit dan penjualan 1 juta kredit. Pada tanggal pelaporan pendapatan tanaman yang belum dipanen itu terdapat aset biologisnya 300.000 debit dan pendapatan dari kenaikan nilai 300 kredit. Untuk jurnal balik, pendapatan dari kenaikan nilai 300.000 debit dan aset biologisnya 300.000 kredit. Pada tahun berikutnya, tanaman yang masih ada di tanggal 31 Desember dijual, yaitu kas 800.000 debit dan penjualan 800.000 kredit. Pendapatan di tahun ini hanya 500.000 karena yang 300.000 telah diakui pada tahun sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, saya mengucapkan selamat